datang di podcast PVKK UST, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK UST. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Wisman. Saya Rara Julia. Saya Nunda Mulia Syakira. Saya Aida Isnaini. Selamat menyaksikan podcast kami. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Inspirasi Mahasiswa. Tempat kita ngobrol santai bareng mahasiswa-mahasiswi inspiratif. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau merupakan kakak tingkat yang aktif di dunia kuliner dan sudah berhasil meraih berbagai prestasi. Penasaran gimana perjalanan beliau sampai berada di titik sekarang? Yuk sekarang kita sapa narasumber kita. Kak, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Saya juga terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi cerita sama pengalaman di podcast ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Alifa Putri Damayanti. Saya mahasiswa UST juga, prodi PVKK angkatan 22. Saat ini saya sedang melakukan skripsi. Menarik banget Kak. Nah yang pertama ingin saya tanyakan, sebenarnya sejak kapan kakak mulai tertarik dunia kuliner? Apakah memang sudah menjadi hobi sejak kecil atau justru berkembang saat kuliah? Saya mulai tertarik dengan dunia ini sejak SMK. Awalnya masuk SMK tuh karena orang tua, keinginan orang tua. Awalnya juga kurang minat sih di dunia kuliner ini. Makin lama, makin berjalan, asik juga sih masuk di dunia kuliner ini. Kalau boleh tahu, prestasi apa saja yang sudah pernah Kakak raih di bidang kuliner? Prestasi pertama tuh ikut lomba itu di kampus UST ini. Nah, saya tuh ikut lomba yang internasional itu loh. Mungkin belum ada di sini ya? Belum. Pertama itu karena diajak temanku. Prestasi yang kedua itu ikut lomba di desa, kelurahan, ikutannya kelurahan tuh balai desa ya hitungannya. Balai desa. Nah, waktu itu tuh juara 2. Nah, itu juga jurinya dosen saya sendiri. Setelah itu nggak banyak sih, tapi seringnya bantuin orang tua kan ikut kayak kader. Nah, setiap itu tuh ada lomba di kelurahan di balai desa juga. Nah, saya membantu, ya alhamdulillah sering juara sih. Wah keren banget. Selanjutnya boleh dong Mbak spill sedikit pengalaman Mbak saat mengikuti lomba tersebut tuh? Waktu lomba yang di sini ya, yang lomba di sini tuh awalnya tuh diajak teman, karena dia nggak ada partner kan, terus dia ngajak aku, ditawarin suruh ikut itu. Terus kemudian saat itu juga kan karena barengan sama acara buka restoran. Nah, terus jadi kan kita bingung di itu bagi waktunya. Nah, setelah itu kami kan itu sudah izin sendiri karena dari sini, dari kampus kita izin karena mau mengikuti ini, jadi kita nggak ikut di restoran tersebut, membantuin teman-teman yang lain angkatan itu. Terus habis itu kita mencoba beberapa.
kan soalnya kan minta dulu ACC sama dosen dulu. Iya. Nah abis itu kita mencoba beberapa itu tapi nggak di ACC sama ibunya. Setelah situ kita ambil di itu roti manis tapi bentuk kecil-kecil itu mini. Nah, tapi bermacam-macam karakter. Iya. Nah habis itu di situ kita minta konsul ke dosen, Bu kalau kayak gini gimana gini. Terus akhirnya di ACC sama ibunya. Setelah itu kita bikin itu beberapa itu dibantuin juga sama teman-teman. Karena soalnya H-1 kan itu H-1 kita udah bingung, terus kita dibantuin teman-teman. Alhamdulillah sih juara 2. Wah, keren sekali ya. Kalau boleh tahu tantangan terbesarnya apa ya Mbak? Ya itu bagi waktunya kan juga barengan tuh kemarin. Jadi alhamdulillah teman-teman tuh juga mensupport kita ikut lomba acara itu. Jadi teman-teman membantu. Jadi agar cepat selesai juga kan. Sama ya gitulah. Kalau berbicara soal kemampuan memasak, menurut kakak lebih penting bakat atau latihan? Kalau dari saya ya lebih penting latihan sih. Karena kalau punya bakat nggak latihan kurang. Maksudnya kurang berkembang lah. Iya benar. Wah berarti latihan memang menjadi salah satu kunci ya Kak. Lalu biasanya Kakak belajar mencari inspirasi resep itu dari mana? Saya sering mencari inspirasi itu dari media sosial kayak Instagram, TikTok, terus lebih ke itunya ke YouTube sih ya, karena banyak informasi di situ kan ya. Nah kemudian saya juga sering dari melihat itu resep-resep itu saya terus mengembangkan hasilnya gimana dari resep ini, apa rasanya enak apa berkurang. Kadang juga menginovasikan sih dari resep itu. Kayak bereksperimen gitu ya Mbak? Iya. Baik. Selama berkecimpung di dunia kuliner, pengalaman apa yang paling berkesan dan sampai sekarang masih selalu kakak ingat? Pengalaman yang paling berkesan adalah ya mungkin kalau ikut lomba pertama tuh pasti nggak percaya diri ya, kita gugup karena banyak saingan. Tapi kalau sudah selesai kita ya kayak, biasa kayak plong gitu ya, plong. Terus bisa setelah itu kayak senang sih, dapat banyak pengalaman dan banyak teman baru. Iya banyak nemu orang baru gitu ya Mbak. Baru. Oke, baik selanjutnya. Nah, banyak mahasiswa yang sebenarnya punya minat di bidang kuliner, tetapi masih ragu untuk memulai karena takut gagal atau merasa belum cukup berbakat. Menurut kakak, langkah awal yang harus dilakukan itu apa sih? Soalnya kan saya pribadi juga dari SMA, dan tips dan triknya bagi saya yang belum pernah memegang pisau atau apa peralatan dapur itu bagaimana sih? Ya mungkin kalau memang suka memasak, iya saya suka memasak jangan kebetulan. Takut untuk memulai ya. Tidak perlu langsung ikut kayak lomba gitu, cukup belajar pelan-pelan sederhana dulu. Belajar kayak basic gitu ya Mbak ya. Yang penting mau belajar latihan yang mudah-mudah aja, biar kayak, kita banyak biar pengalaman juga kan, nambah pengalaman, tambah ilmu juga. Kalau menurut kakak sendiri, kesalahan apa yang sering dilakukan oleh pemula ketika mulai belajar memasak? Menurut saya kesalahan yang sering dilakukan pemula yaitu kurangnya sabar ya mungkin. Dan ingin hasilnya cepat selesai, instan gitu ya. Terus padahal masak itu butuh proses dan latihan. Iya, pakai hati juga kan masak tuh, nggak boleh terburu-buru. Butuh konsentrasi juga kan. Iya. Jadi jangan takut kalau hasilnya nggak sesuai. Namanya juga belajar. Iya. Wajar kok kalau ada kegagalan dan keberhasilan, itu wajar sekali ya Mbak. Iya. Ngomong-ngomong, boleh dong Mbak diceritain lagi pengalamannya saat mengikuti kompetisi di luar kampus gitu. Tadi kan saya menjawab yang mengikuti lomba di luar ya, yang jurinya dosen saya itu sendiri. Nah itu awal mulanya tuh saya ditunjukkan, suruh ikut lomba itu dalam waktu
Hamin 5 hari Wow, ditunjuk itu deg-degan langsung. banget gitu Iya. ya Mbak ya. Apalagi itu barengan tugas banyak. Wah, Semester 5 kan tugasnya banyak sekali kan. jangan di spoiler dulu Mbak. Kayak artinya tuh kayak pusing banget ya Mbak. Iya. Ngatur waktunya emang bener-bener. Wah, susah banget. Sumpah. Terus habis itu Hamin 2 saya mencoba. Bingung kan ini soalnya kan diinovasikan dengan jagung. Wow. Nah, sedangkan kalau tema-tema gitu ya Mbak. iya kan, iya dikasih temanya dari sana. Lombanya inovasi dari bahan itu tadi. Wow, jagung tadi ya Mbak. Ya, sedangkan kalau jagung kan lebih banyak airnya kan. Nah, kan. Terus habis itu saya kan bingung mau bikin apa. Terus saya punya ide membuat brownies lumer. Iya, saya inovasikan dengan brownies lumer. Setelah itu yang pertama itu gagal karena airnya saya campurin juga ke bahan rotinya itu. Gagal kan bantet. Jadi bantet kan. Saya sering juga kan buat yang bantet-bantet. Setelah itu saya coba inovasikan, jadi saya bahannya itu saya blender. Kan itu udah ada ampasnya kan. Nah, ampasnya itu tak campurin di bahan rotinya itu. Oh, jadi bereksperimen. Iya, Gitu, bereksperimen. imajinasi. Terus airnya itu ku jadiin flanya. Nah, terus mencoba Hamin 1 itu saya coba kembali. Terus jadi terus minta teman-teman, ya mungkin tetangga juga sih, apa ini cocok enggak, kalau gitu. ya mencoba cocok enggak besok kalau ikut buat lomba. Terus banyak bilang enak sih, suka. Terus ya udah saya nampilin itu kan kemarin, alhamdulillah juara 2 itu tadi. Juara 1 itu. Wow. Juara 2-nya yang internasional itu. Oh, artinya yang juara satunya tadi di luar kampus. Iya, di luar kampus. Yang dosen kita sebagai jurinya Ya, itu gimana sih Mbak pas tahu dia jurinya tuh gimana? ya kaget ya mungkin ya. Soalnya nggak tahu kalau dia jadi juri. Iya, Ternyata dosen kayak sendiri. surprise gitu ya Mbak. Iya. ngerti kok perasaan Mbaknya kayak kaget gitu. Iya. Tiba-tiba dia ada di sini. Oke. Wah, bagus banget dengar cerita kakak tadi. Kira-kira ada lagi gak Mbak pengalaman yang lain lagi? Ada sih eksperimen lebih. Bikin puding ikan patin. Wow. Pasti kalau lihat kan kayak jijik atau Iya, kayak pertama denger tuh apa kayak sih shock ini gitu. ya. Ini Tapi apa sih gitu kan? ya kemarin mencoba sih itu buat lomba. Bantuin sih hasilnya, bantuin mama saya. Karena ditunjuk ikut lomba di itu tuh buat lomba buat anak yang stunting gitu loh. Contoh. Oh, oke. Ya, gitulah. Iya. Di desa. Terus mencobalah eksperimen itu tadi, puding dicampur ikan Kok patin bisa tadi. Mbak kepikiran kayak gitu tuh? Itu kenapa sih kok bisa kepikiran gitu loh? Awalnya gimana ya? Ada yang nyaranin juga sih kalau coba pakai itu, nanti hasilnya gimana, enak atau enggak. Dan Pas Mbak pasti dengar kan awalnya tuh kayak kaget dulu enggak? Hah? iya Gitu. kaget. Pastilah kaget. Soalnya kan ikan ya, campurnya dibuat ikan. puding gitu Bau ya. Iya. amis, asin, tapi Nggak kebayang. ya emang prosesnya lama sih. Itunya buatnya. Kan harus benar-benar bersih banget nyucinya, terus dikukus. Iya, tapi kukusnya tuh dicampur sama itu ya. Daun pandan biar baunya enggak itu. Baunya enggak. Iya. Kayak langsung segar gitu banget. Iya, alhamdulillah dicobain ya berkurang. Enak. Baunya enggak itu. Terus ya ditampilin juara 2. Wow. Tapi emang ya begitulah ya. Iya. Eksperimen. Ini bereksperimen ya. Karena kan kita tuh imajinasi kita tuh harus luas. Iya. Dan harus berani mencoba juga. Betul. Oh, oke. Selain puding ikan patin tadi ya. Iya. Ada lagi gak sih eksperimen yang membingungkan seperti itu? Gak membingungkan sih, tapi kayak unik gitu lah ya. Iya. Ada lagi gak sih Mbak? Ada, kemarin kan sempet dapet tugas
matkul karya ilmiah. Nah, kemarin saya buat puding daun kelor, saus edamame. Jadi pudingnya itu dicampur dengan daun kelor. Tahu kan daun kelor itu baunya kayak apa? Tapi daun kelor biasanya kan dibuat jadi sup gitu kan? Iya, sayur. Daun kelor juga obat? Iya, obat. Iya, obat emang. Nah, ya baunya emang gak enak sekali. Tapi mencoba itu. Terus iya bereksperimen. Tapi lebih ya kan soalnya kemarin kan ada tahap-tahapnya berapa persen daun kelornya yang diperlukan. Nah, kemarin dapat yang kan mencoba tuh 30, 20 sama 10. Kemarin yang dijadiin jurnal itu kan kemarin sempat disuruh dosen saya upload ke jurnal. Alhamdulillahnya di ACC juga. Terus kemarin tuh yang 20% daun kelornya. Terus emang rasanya sedikit agak ada rasanya daun kelor sih, tapi enak. Manis. Daun kelor ya. Baunya kan emang gak enak. Gitu sih. Patut diapresiasi sih. Iya, gak gugup ya. Tadi ngomong terus ya. Iya kan? Minum dulu. Ini gak di-ender ya. Jadi gitu. Aduh, bismillah dulu. Baik, selanjutnya apa motivasi terbesar kakak saat memutuskan untuk mengikuti kompetisi ini? Motivasi terbesar saya yaitu ingin menguji kemampuan, menambah pengalaman sekaligus memperkenal cita rasa kekayaan kuliner di Indonesia ini. Sebentar ini ya. Dan apakah ada mentor atau sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan kakak? Apa ya, support dari orang tua ya. Orang tua sih pasti ya, yang pastinya orang tua. Dosen-dosen juga nambah iya support. Iya. Saudara-saudara, apalagi nenek. Terus temen juga banyak yang support sih, membantu juga. Banyak ya yang support kakaknya ya. Bagaimana cara kakak mengatasi rasa ragu dan gugup saat mengikuti itu tuh kompetisinya? Pasti sangat-sangat nervous gitu ya. Iya, nervous banget sih kalau itu. Tapi ya gimana ya? Jalanin aja. Iya, jalanin aja. Pasti semuanya akan berlalu gitu kan, Mas. Dan selanjutnya bagaimana sih saat nama kakak itu terpanggil jadi seorang juara, itu gimana perasaannya? Ya mungkin bangga ya. Oh, iya sih. Terharu karena bisa dapet juara. Intinya mewakili nama ya, karena kan saya ditunjuk ya. Jadi iya nama kampus kita. Terus di Karang Taruna juga. Karena kemarin lombanya yang brownies itu kan dari nama yang ditunjuk Karang Taruna, tapi yang maju saya ditunjuk. Jadi ditunjuk karena usaha sama latihan ya. Oh iya sih, yang pastinya kan harus berusaha. Terus doa dari orang tua juga kan. Berusaha dan latihan, karena semuanya itu tidak ada instan. Oh, dan selanjutnya apakah ada impian atau target kakak setelah lulus? Setelah lulus dari sini pengennya buka usaha sih. Karena kan dari dulu setiap libur nggak ada kesibukan, sering open PO tulis rumah, jadi mau ngembangin lagi. Bagus sih. Doain. Amin. Ngomong soal brownies nih, apakah ada harapan kakak untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia kuliner? Ya, jangan takut bermimpi besar, terus belajar, berlatih, dan bangga menggunakan bahan serta cita rasa khas Indonesia sebagai identitas. Terakhir, adakah pesan atau motivasi untuk para pendengar podcast kita, Kak? Ya, apa ya, teruslah berkarya, jangan mudah menyerah, dan jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dengan kerja keras dan
konsistensi impian dapat tercapai. Jadi sekali lagi intinya jangan takut gagal ya. Jangan mudah menyerah juga ya. Oke, luar biasa sekali cerita dan pengalaman yang sudah kakak bagikan hari ini. Dari obrolan kita belajar bahwa prestasi tidak datang secara instan, tetapi melalui proses latihan yang konsisten, kemauan untuk terus belajar dan keberanian mencoba. Semoga pengalaman kakaknya bisa menjadi inspirasi untuk kami dan teman-teman semuanya di sini, mahasiswa, agar tidak takut mengembangkan potensi kami dan tidak takut bereksperimen lah ya untuk mencoba hal-hal yang baru. Termasuk di bidang kuliner. Terima kasih banyak Kak sudah bersedia hadir di cerita podcast kami hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, Amin. memberikan semangat untuk teman-teman semua. Maaf Ya. jika dalam podcast ini saya ngomongnya kurang, Tidak apa-apa. karena belum pernah kayak gini. Bingung ya, maaf. First time ya Kak, samalah kita ya. Baik teman-teman, Itu dia episode podcast kita hari ini. Jangan lupa terus berkarya, berprestasi, dan jangan berhenti belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Nah, dari obrolan bersama narasumber di episode ini, kita belajar bahwa prestasi di bidang kuliner tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang, latihan yang konsisten, dan keberanian untuk terus mencoba meski menghadapi kegagalan. Bakat memang penting, tetapi konsisten dan kemauan belajar yang benar-benar menentukan hasil akhir. Selain itu, kemampuan mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan lain juga menjadi faktor penting bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan potensinya di luar akademik. Episode ini mengajak teman-teman mahasiswa untuk tidak takut memulai dan mengembangkan minat yang dimiliki. Karena setiap langkah kecil dari ini bisa menjadi awal dan pencapaian di masa depan. Terima kasih, salam dan bahagia. Nah, itu tadi perbincangan seru, mendalam, dan penuh motivasi bersama Kak Olivia. Di podcast PPKK UST, semoga ceria dan tips tadi bisa memicu semangat kita semua untuk terus berkarya dan berprestasi. Podcast PPKK UST, Estetika Busana, Cita Rasa Boga, inspirasi kita semua. Salam dan bahagia. Inspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia. Gila, ini anak kenapa? Coba di sini. Wah, keren banget ya. Belum Kak. Cut. Ya, saya sering juga kan buat yang bantet.